Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul dan menjalankan kewajiban kita di sekolah tercinta ini. Jadi sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 06, Bapak Sumardianta SPD, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Sri Sukesti SPD, dan sama-sama kita hormati Ibu Wakil Bidang Kurikulum Ibu Prasetyaningsi SPD, Bapak Ibu Guru, teman-teman semuanya yang saya hormati. Baik, sebelum saya membacakan susunan acara pada siang hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas diberikannya kesempatan, tempat, waktu, dan semangat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini sehingga bisa berkumpul di sekolah kita ini. Untuk susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga ada pemaparan, yang keempat ada diskusi, dan kelima penutup doa. Yang lebih cepat mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan lagi Bapak Sekolah, Ibu Bapak Guru, marilah kita buka acara ini dengan membaca doa mudah acara yang telah berjalan lancar dan mendapat keberkahan Allah. Yang beragama Muslim sudah Al-Fatihah, yang beragama Muslim dan masing-masing Al-Fatihah, Al-Hamidiyah, Al-Musrihah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah membuka. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang acara kedua itu sambutan. Tapi sebelum sambutan, saya pengen tahu dulu nih ada berapa jumlah di dalam ruangan ini. Masing-masing berhitung ya, ganti-gantian. Satu yang bapak-bapak, dua saudara-saudara. Satu, contohnya saya satu, kan tahunya sama Bunai dua, terus Pak Ustadz, terus apa lagi, ya, masing-masing satu angka, ya. Pengen tahu jumlah di sini ada berapa nih? Benar Pak Yanto. Jadi tahunya nama ibu-ibu ya? Ya. Siapa Yanto? Aku dua. Perempuan ya, ya. Kalau habis laki-lakinya, habis bapak-bapaknya, jadi perempuan semuanya ya. Jangan lama-lama, 2 detik aja, gitu ya. Siap. 1, 2. Jangan ada yang dua-duanya ngomong loh, ya. Itu. Ya pokoknya bebas. Jangan ada yang global ngomongnya. Gue sama dulu, jangan dua. Jangan. Gue dari sini aja sama ya. Pokoknya terserah. Siap. Bayangkan. 1, 2, 3, 4, Pak. Boleh terus ya. Bisa nggak boleh terus? Urutannya gimana? Saya cuma pengen tahu aja jumlahnya aja. Siap. Boleh Pak? 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. saya belum. Ada 4 kan? Yang bapak-bapaknya. Ada 4. Siap. Ulang lagi. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 9, 11. Kalau boleh over ya. Ulang lagi. Siap. Sekali lagi ya. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. 12. Berarti kita kalau emang semuanya ada di sini kadang susah juga ya. Siapa yang duluan hitungnya nih. Mau ngomong takut yang lain ngomong, mau diam pada diam semua. Makanya itu dibutuhkan sebuah feeling sama dan kekompakan kita, ya. Nanti kita lanjut lagi. Kita lanjutkan acara yang kedua itu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 6 kepada Bapak Sumardian SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati Guru Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan Guru SD. Yang saya hormati Guru Wakil Bidang Kurikulum Unit, Bapak dan Ibu Guru serta karyawan. Yang saya hormati, puji syukur dan Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa bertemu di tempat ini untuk mengadakan suatu designasi PKG, yaitu rancangan pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat bangga dengan Pak Jerry yang sudah memulai untuk mau memaparkan rancangan pembelajaran berbasis proyek, dan inilah bentuk dari suatu aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Eri, dan mudah-mudahan untuk guru-guru yang lain menyusul untuk memberikan aksi nyata untuk kemajuan sekolah Negeri 6 ini, dan juga untuk membekali anak-anak karena guru-gurunya sudah membekali terlebih dahulu. Tadi ada hitungan yang selalu ada yang bersama, ada yang bagi dulu. Itu menggambarkan bahwa Pak Heri akan mengajak teman-teman untuk saling mengisi, saling memberi dan menerima, saling bekerjasama, berkolaborasi. Itu tidak mudah, tapi tadi di akhirnya sudah bisa. Jadi perlu latihan untuk kolaborasi dalam menjalankan tugas. Dan saya mendukung, mensupport Bapak Ibu Guru untuk berkolaborasi untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya dari luar. Bawalah ilmu dari luar ke sekolah ini, hingga sekolah ini akan maju. Istilah budaya meniru boleh, meniru sana, meniru sini, atau menggabungkan, mengkolaborasikan, sehingga sekolah kita akan jadi maju. Sekian, ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan atas bimbingan dan semangatnya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga diberikan selalu kesehatan buat Bapak Sekolah kita. Amin. Baik, kata yang ketiga tentang pemaparan, ya, tentunya ada di sini mempunyai ada judul rencana tindak lanjut diseminasi PKG PJOK, yaitu saya disuruh membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Jadi sedikit saya sebelum ke slide berikutnya, di sini saya akan membahas sedikit tentang PKG diseminasi PKG PJOK ini. Jadi selama hampir kurang lebih 10
minggu saya sudah diberikan pendidikan tentang diseminasi PKG Pejoka. 10 minggu kurang lebih hampir 12,5 kalau nggak salah ya, 12,5 sudah diberikan. Itu ada tatap maya terus-terusan, terus tatap mukanya kemarin sudah pas di kita lagi ASBK. Jadi selama tatap muka itu ada 5 hari. Kebetulan saya temannya dekat di SDN General 14 untuk tatap mukanya selama Senin sampai Sabtu, ya. Dan di situ kami diberikan pendidikan, bertukaran informasi dengan teman-teman sekolah lain, dan ada fasilitator yang sangat hebat sekali yang sudah mendidik sama memberikan informasi yang luar biasa tentang pembelajaran PKG ini. Baik, di sini ada jadi yang saya akan jelaskan yaitu nama program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Yang kedua adalah latar belakang, tujuan program, capaian hasil yang diharapkan, langkah-langkah yang akan dilakukan, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, peserta yang terlibat, waktu dan lama pelaksanaan, rencana evaluasi, dan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi di komunitas kita ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan merancang proyek tentang turnamen futsal kepala sekolah Cup dengan model pembelajaran STEM, ya, dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena kan di sini membangun jiwa dan raga, ya, karena kesehatan tentunya penting, jiwa juga penting. Jadi kita menggabungkan dua kekuatan, jiwa dan raga. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih pembelajaran STEM? Ada yang tahu nggak STEM? Ya. Mungkin sudah melaksanakan, cuma bahasanya doang yang berbeda, ya. Model. Kalau turnamen futsal itu setiap habis semester juga kita sudah melaksanakan, ya, turnamen kayak kelas 1A melawan 1B, 2A, 2B. Itu sudah kita laksanakan. Cuma di sini dengan model pembelajaran STEM. Jadi sedikit untuk penjelasan tentang STEM, yaitu pada tahun 1994 oleh dari Sidetop, yaitu STEM itu sport edukasi model, yaitu suatu pendekatan pembelajaran Pejoka yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model STEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Jadi STEM itu intinya kita sebagai sutradara, anak-anak sebagai pemainnya. Kita bagi tuh, kalau kompetisi itu ada komponen-komponennya. Dalam kompetisi itu ada atletnya, ada wasitnya, terus ada apa ini? Pemain. Ya, atlet, pemain, ya. Panitia. Ada supporternya, ada manajernya, ada pelatih, ya, banyak sekali. Nah, di sini nanti turnamennya yaitu akan membagikan peran semuanya. Jadi siswa-siswa ini, siswa-siswi kita aktif, ya, dalam turnamen yang akan kita laksanakan. Nah, kenapa saya mengambil dalam model STEM? Jadi latar belakang di sini saya mengambil ini karena di era modern ini olahraga sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan ini, terutama olahraga futsal yang menjadi tren di masa sekarang ini. Melihat di sekolah kita ini peserta didik laki-laki maupun perempuan memiliki antusias dan minat yang tinggi terhadap olahraga futsal. Ya, Bapak Ibu sudah lihat sendirilah
di sekolah kita tentang futsal ini. Sangat digandrungi banget. Didukung oleh aset yang luar biasa yang dimiliki sekolah ini, terutama aset manusia, yaitu aset guru dan kepala sekolah yang mumpuni. Semua ASN di sini alhamdulillah sudah tersertifikasi semua, berarti sudah menjadi guru profesional. Yang kedua adalah peserta didik yang lebih dari 500 siswa ya. Karena banyak banget di sekolah kita ini, mereka berbagai macam karakteristik dan latar belakang. Terus yang ketiga adalah lapangan olahraga yang layak serta lingkungan yang mendukung dan strategis. Itu latar belakang yang anak mengambil turnamen ini. Dilihat dari kondisi tersebut dan mempertimbangkan dari berbagai aspek, sehingga dibuat rencana untuk turnamen besar dengan model pembelajaran STEM. Proyek ini dirancang guna untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dan memiliki pembelajaran yang bermakna lewat berbagai benang peserta didik. Jadi turnamen besar dalam model STEM ini intinya itu untuk memberikan pembelajaran yang bermakna. Jadi kalau istilahnya anak-anak sudah suka sama jadi pemainnya, dia ingat terus tuh ya jadi pemain. Kalau anak-anak pengen jadi pelatih, udah ditunjuk jadi pelatih. Kalau anak-anak dia biasa jadi wasit, tunjuk jadi wasit. Biasanya kalau pengalaman sudah begitu, kita juga kadang-kadang ingat terus, wah jadi wasit tuh harus begini, jadi supporternya begini ya. Tujuan program yang kita laksanakan yaitu pertama, siswa dapat berlatih membuat kelompok. Yang kedua, kerjasama dalam tim secara efektif. Siswa diberi keleluasan untuk menyusun strategi bagi kelompok pemain, kemudian melakukan sosialisasi kepada seluruh kelompok. Siswa dapat melakukan drawing pertandingan, membuat bagan pertandingan, menyusun jadwal pertandingan, mempersiapkan teknis mulai dari lapangan, peralatan pertandingan, kesiapan perang. Terus melaksanakan pertandingan serta melaksanakan tugas sesuai peran masing-masing. Ada pemain, ada pelatih, supporter, ada jurnalis, ada komentator, ada mungkin tambahan, mungkin nanti ditambahin aja ya Bapak Ibu. Mungkin ada tim medis, terus ada hakim garis, jadi tambahin aja. Terus yang menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian, mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Nah itu intinya mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Nah tentunya ada tujuan, ada capaian. Jadi capaian dari hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan kompetensi siswa dalam aspek keterampilan, pengetahuan dan sikap melalui aktivitas olahraga yang bermakna. Yang ketiga, memfasilitasi pengembangan tanggung jawab pribadi dan sosial siswa. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang kooperatif, kompetitif dan berorientasi pada tugas. Yang terakhir, membina nilai-nilai dan karakter positif seperti sportivitas, kepemimpinan, kerjasama dan empati. Itu capaian yang diharapkan dalam turnamen ini. Jadi langkah-langkah yang akan kita lakukan, yang pertama yaitu pembentukan tim dan peran, tentunya buat anak-anak. Ya. Nanti kita diskusikan di sini untuk kelas 1. Jadi perannya gimana nanti kita diskusikan. Yang kedua, bagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang heterogen, jadi yang macam-macam ya. Yang ketiga, setiap kelompok memilih nama tim. Yang keempat, tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Ajar peserta didik untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Lakukan evaluasi berkala untuk melihat perkembangan tim. Akan mengadakan upacara pembukaan dan upacara penutupan untuk memberikan penghargaan kepada tim dan berprestasi. Melakukan evaluasi akhir secara keseluruhan program. Itulah langkah-langkah yang akan kita lakukan. Nih.
ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Tentunya di sini saya nggak bisa berjalan sendiri ya, tentunya melibatkan banyak teman-teman, banyak guru-guru yang terlibat di sini. Yang pertama program kegiatan turnamen kepala sekolah lengkap ini dengan model set yang dibuat akan dijadikan program kegiatan kurikuler, yaitu pada kegiatan ke-5 di sekolah. Jadi ini untuk menunjang sebagai penguatan dan sesuai dengan ke-5, yaitu ada gotong royong dan mandiri. Terus kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru dibagi sebagai koordinator, fasilitator, dan pendamping. Jadi cuma itu ada tugas Bapak Ibu, yaitu cuma menjadi koordinator, fasilitator, dan pendamping anak-anak. Terus peserta didik sebagai pelaksana. Nah, di sini ada peserta didik yang terlibat. Jadi seluruh siswa dan siswi SD Grade 6 itu untuk kelas A, kelas 1 dan 2 sebagai atlet futsal dan supporter. Jadi kita pilih nih atlet, hanya memilih atlet untuk 1A, 1B dan sampai kelas 2A, 2B, 2C. Nanti memilih atlet dan supporter, sisanya untuk supporter ya. Jadi atlet perempuan ada 10, kita pilih 10. Atlet laki-laki 10. Untuk kelas B-nya kelas 3 dan kelas 4 juga sebagai atlet futsal dan supporter. Untuk kelas C yaitu hanya kelas 5 sebagai atlet futsal dan supporter. Untuk kelas C kelas 6 sebagai penyelenggara turnamen futsal. Ini hanya yang beda kelas 6. Jadi panitia semuanya kita serahkan kepada kelas 6. Jadi Bapak Ibu guru sebagai kelas 6 untuk mendampingi anak-anaknya untuk menjadi penyelenggara. Itu dibentuk kepanitiaan ya. Nanti ada, kita cuma nonton aja ya. Jadi mungkin ada yang jadi kepala sekolahnya, ada yang kelas 6, ada yang jadi guru-gurunya, ada yang jadi wasitnya. Semuanya kita serahkan nanti ke kelas 6. Itu yang membedakan turnamen biasa yang kita laksanakan sama turnamen yang kita pakai model SEM. Jadi semua peran yang diutamakan kepada anak-anak. Untuk waktu dan lama pelaksanaan, untuk waktu yaitu setelah PAS ya, di bulan Desember, kurang lebih seminggu lagi kita akan mengadakan PAS. Mungkin setelah itu nanti kita koordinasi sama Bapak Kepala Sekolah lagi kapan hari dan tanggalnya. Untuk waktu yang dibutuhkan yaitu 3 hari. Jadi hari pertama ada upacara pembukaan dan dilanjutkan untuk penyisihan tim putra. Jadi yang pertama yaitu pembukaan, langsung main tim putra. Yang kedua yaitu penyisihan tim putri. Hari ketiga yaitu semifinal sampai dengan final tim putra dan putri. Dilanjut pembagian piala dan upacara penutupan. Itulah waktu dan lama pelaksanaan yang akan kita laksanakan. Mungkin kalau ada kurang waktu, mungkin kita koordinasi lagi sama teman-teman semuanya. Tentunya di ujung kita akan mengadakan evaluasi. Jadi rencana evaluasi yang akan kita laksanakan yaitu akan dilakukan dengan menggunakan lembaga refleksi yang akan diisi oleh peserta didik dalam tiap kelompok. Nanti lembaga refleksi akan didapatkan dengan bimbingan dari guru pendamping yang telah ditetapkan. Setelah peserta didik mengisi lembaga refleksi, selanjutnya pendamping mengumpulkan lembaga refleksi sebagai bahan evaluasi selanjutnya. Nanti dikumpulkan di guru olahraga untuk hasil refleksi itu. Ya, refleksi ini penting. Kalau di setiap kegiatan di dalam kehidupan pun sangat penting untuk refleksi ini. Ada yang tahu refleksi? Ada pijit refleksi. Itu buat membuat rileks kita ya. Jadi mengingat kejadian sebelum sesudah.
yang kita laksanakan kita nih tadi pagi ngapain aja nih itu ini dituangkan di dalam tulisan. Nanti ada tindak lanjutnya. Oh nanti nih saya yang kayak gini gitu ya. Jadi setiap pembelajaran juga begitu. Tentunya penting untuk refleksi ini. Jadi saya tadi ngasih ke anak-anak ini metodenya ini. Nah, misalnya kalau udah kayak gitu nanti ada tindak lanjut, wah ini salah nih atau harus kayak gini gitu ya. Tapi dituangkan dalam bentuk tulisan. Di sini ada kemungkinan tantangan juga. Biasanya apa yang kita rencanakan tentunya banyak hambatan dan tantangan. Ya, di sini salah satunya adalah tingkat kemampuan peserta didik yang beraneka ragam sehingga menyulitkan untuk memahami dan menerapkan peran dalam kegiatan ini. Jadi sejumlah peserta didik kita beraneka ragam. Ya. Ada laki-laki, perempuan, ada sifatnya begini, begitu, ya. Tentunya untuk dapat menyulitkan. Tapi kita sebagai guru, sebagai pendamping, jangan putus asa, tetap memberikan arahan, tetap mengarahkan kontrol terus dalam peserta didik kita. Karena peserta didik semuanya tanggung jawab, soal tanggung jawab kita semuanya. Yang kedua itu manajemen waktu yang kurang baik. Kadang-kadang kita juga waktu nih, kadang yang kadang-kadang gampangnya masih lama, ya. Itulah tantangan kita, bagaimana kita untuk memanage waktu yang lebih baik lagi. Tentunya dalam pelaksanaan juga kadang-kadang waktu juga kadang-kadang hujan, ya. Kadang-kadang ada aja gitu, tapi kan kita jangan putus asa, tetap berkomunikasi, tetap berkolaborasi. Nanti kita bicarakan kalau ada waktu yang misalnya ada ngulur-ngulur waktu. Yang ketiga ada berbagai macam karakteristik yang ada di komunitas saja. Nah di dalam ruangan ini juga kan macam-macam karakteristik sehingga menjadi hambatan. Jadi kemungkinan kurangnya komunikasi dan tanggung jawab terhadap yang sudah disepakati bersama. Di sini juga tentunya banyak tantangan, ya, bukan hanya peserta didik aja. Kita sendiri juga kadang-kadang banyak hambatan tersendiri. Jadi untuk yang pertama yang dikasih tugas, guru sebagai pendamping dan koordinator fase A, fase B, dan fase C, semuanya kita harapkan untuk menjadi fasilitator dan lebih sungguh-sungguh lagi dalam membagi peran peserta didik kita, sehingga tentunya untuk kebaikan peserta didik sebagai pengalaman dan bermakna dalam proses pembelajaran ini. Dan sebelum saya mengakhiri, kita speaking dulu. Ya. Ya. Jadi, Waduh. Mungkin sudah tahu semua ya. Ya. Kita ikutin dan mau duduk apa berdiri nih? Oh, berdiri boleh. mengapa kita tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduknya rapi siap berdoa, takut tangan diputar, lunggu-lunggu tangan dikulung, ular berikan di pagar pagar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu, tepuk dari dua, tepuk dari tiga, tepuk dari empat.
Jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi 8, kedua jari jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Terima kasih. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ada diskusi. Mungkin ada yang mungkin ditambahkan tentang proyek yang akan kita laksanakan. Mungkin ada yang bertanya, ada yang apa ya, bunak-bunak apa gimana? Silakan Bapak Ibu. Tidak ada. Terima kasih. Silakan Bu Leni. Ini apa khusus futsal aja atau memang ada cabang lagi, cabang olahraga lain yang mau dikembangkan, misalkan bulu tangkis, voli gitu Pak? Sejauh ya. Ya ini hanya sebuah event apa ya, futsal terlebih dahulu ya. Mungkin kalau sini sukses dan akan dijadikan proyek lagi, nanti bisa berdiskusi lagi dengan teman-teman semuanya tentang aset-aset yang akan kita kembangkan. Ada aset keuangan, ada aset lapangan segala macam, kita lihat dulu mau dikembangin. Sebenarnya banyak orang untuk olahraga yang dikembangin ya. Ada olahraga tradisional, ada jalan sehat, makan sehat, banyak sekali. Oke, terima kasih untuk masukannya. Nanti kita bicarakan lagi kalau ini sudah selesai, kita bikin rencana terlebih dahulu lagi ya. Ya. Siap. Oke Pak Heri. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Apa yang sudah disampaikan Pak Heri, saya sangat mengapresiasi ya dengan metode SEM ini, Sport Education Model. Jadi saya selaku kepala sekolah pengennya benar-benar diaplikasikan, diterapkan langsung seperti teori yang sudah Pak Heri dapatkan, yaitu nanti setelah rencana, setelah pas ya, dan setelah pas kan guru-guru melaksanakan koreksi dan lain-lain, dan biasanya ada kelas meeting ya. Nah, kelas meeting ini kita terapkan nanti untuk metode SEM ini. Jadi 3 hari saja cukup. Saya kira tadi saya sudah menangkap kelas 6 lah sebagai perancangnya, sebagai panitianya semuanya. Tolong dibantu guru kelas 6, 6A, B, C, dan bukan seolah lah benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah, sebagai guru olahraga, sebagai wasit, sebagai official dan lain-lain. Nanti dilibatkan semua, bukan berarti langsung dilepas, enggak. Pasti otomatis Pak Heri dan Pak Didik nanti akan benar-benar mendampingi. Ya, kalau anak SD itu paling 30-70, jadi 30% benar-benar dilaksanakan oleh anak, 70% gurunya, walaupun perannya adalah anak gitu. Jadi tolong nanti Pak Heri benar-benar dilaksanakan, dan saya juga mendukung sekali semua yang dilakukan, dan nanti hasilnya apa itu kita nggak usah terlalu idealis karena anak yang melaksanakan. Tadi ada 3 kemungkinan tantangan, yaitu beraneka ragam karakter anak, dan juga manajemen waktunya, mungkin hujan dan lain-lain,
kemungkinan kurangnya komunikasi tanggung jawab anak. Nah itu di situ peran guru dalam refleksinya nanti bisa dijalankan dengan baik. Dan mungkin untuk tahun berikutnya kayak kata Bu siapa tadi? Bu Leni, di event lain misalnya Poli Mini dan lain-lain nanti akan lebih bagus lagi. Dan itu benar-benar memberi pembelajaran ke anak, ya, berbasis anak bukan berbasis guru. Jadi guru itu hanya motivator dan fasilitator, bukan peran utamanya. Enggak kayak zaman dahulu guru hanya sebagai guru itu sebagai subjek mulu. Jadi anak dan guru sama-sama untuk memajukan keterampilan anak. Hanya itu, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih buat sekolah yang sudah memberikan masukannya. Insya Allah ya kita akan berkolaborasi kembali dengan teman-teman semuanya Pak atas proyek yang akan kita laksanakan yang sudah kita rancang. Kita akan jalankan dengan sebaik mungkin. Di sini sebagai guru olahraga yang terlibat langsung di lapangan, selalu saya akan koordinasi sama Pak Didi akan memberikan yang terbaik buat sekolah ini. Teman-teman, Bu, silakan Bu. Ini kan sebenarnya tadi turnamen futsal kepala sekolah tapi ya buat penyemangatan anak nanti ada itunya nggak kayak dia ada tulisan kepala sekolah gitu. Buat penyemangat anak-anak biar kayak futsalnya benar-benar turnamennya tuh ini ada pialanya loh, ini ada ini. Sertifikat dari piala. Ya, semangat ya. Kebetulan tadi yang kita rencanakan ada di hari ketiga yaitu upacara penutupan sama pembagian piala yang kemungkinan ada. Biasanya kalau apa ya tergantung ininya juga ya. Bukan dananya juga. Nanti kalau misalnya dananya tidak ada, kita bikin hadiah dengan apa ya dimodifikasi aja ya. Kebetulan kita kan banyak piala juga nih, jika dimodifikasi saja yang piala-piala lama bisa kita dimodif ya. Kalau misalnya emang ini kan tentunya tidak ada modal, jadi nggak usah ngeluarin modal, kita gunain aset yang ada ya, kita kembangkan. Dan untuk hadiahnya mungkin nanti piala yang lama mungkin Pak ya, piala yang lama yang tahun 70-an kan masih ada tuh, kita tempel ya. Iya, tulisan kan campaign. Mungkin kalau sertifikat nanti bikin. Kalau sertifikat kan mudah, di sekolah kita banyak kertasnya. Ya, kalau sertifikat sudah pasti nanti kita bicarakan aja kalau masalah pialanya. Ada tambah lagi, guys? Jangan lupa. Kalau untuk kelas 1 dia tandingnya sesama kelas 1 atau lawan kelas lain juga? Ya, untuk pertandingannya kan sudah dibagi 3, fase A, B, dan C. Untuk fase A ya kelas 1 dan kelas 2 nanti dibikin bagiannya tuh digabung. Fase A dan fase 1, 2 karena untuk kurikulum merdeka ini setiap evaluasi itu setiap 2 tahun sekali sebenarnya. Kelas 1, 2 baru tuh ada evaluasi di situ untuk naik kelas 3. Ya, jadi untuk kesamaan fisik dan karakter mungkin sama. Jadi kita gabung fase A itu 1 dan 2. Laki-laki bikin 1 bagian, perempuan 1 bagian. Tentunya kelas fase B juga sama. Jadi per fase kalau di SD ini ya. Udah ya, Bapak Ibu cukup. Ya, mudah-mudahan apa ya yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Saya butuh dukungan dan semangatnya dari Bapak Ibu dan kerjasamanya. Mudah-mudahan kita selalu kerjasama dengan baik. Misalnya kalau ada hal-hal kita bicarakan di forum ya.
Kebetulan kita ada komunitas belajar. Silakan yang dulu masuk ke komunitas 06, silakan tinggal klik, tautkan dan ikuti, ya. Karena saya lihat pesertanya cuma ada berapa tuh? 4 yang baru masuk kalau nggak salah tuh. Ya, yang belum silakan, karena komunitas itu penting. Nanti Bapak Ibu butuh, ya. Karena diwajibkan setiap sekolah itu membuat komunitas belajar. Gunanya untuk sebagai pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. Demikian pemaparan yang sudah saya laksanakan, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, dan mohon kerjasamanya, dan jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Dan untuk kata terakhir yaitu penutup, kita tutup dengan doa. Kita alhamdulillah aja ya, biar cepat. Kita tutup dengan doa, dengan membacakan untuk yang agama Muslim kita membacakan alhamdulillah, dan untuk yang non-Muslim sesuai dengan keyakinan dan tata agama yang masing-masing. Alhamdulillah, kulimatin solihah, wassalamu warahmatullahi ila hadiratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih sekali lagi atas meluangkan waktunya, terutama buat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih. Saya tutup dengan ada pantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.